Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman lain yang beragama lain, selamat siang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Musa Kusainuddin, asli saya dari Batu. Pasti semuanya sudah sering ke Kota Batu ya. Jadi saya asli Batu. Rumah saya dekat alun-alun Batu. Kebetulan saya dari unsur praktisi. Dan diminta sekarang ada ujian pekerti, artinya kita sedang latihan untuk instruksi atau instruktur, jadi latihan komunikasi instruktur. Saya mohon bantuan dari teman-teman nanti bisa aktif, karena harapan saya kita nanti melakukan diskusi dua arah, bukan dialog dari saya yang hanya menyampaikan materi, tapi harapan saya ada masukan-masukan yang mungkin bisa kita gunakan untuk pembahasan materi ini. Seperti itu teman-teman untuk awalnya. Jadi saya nanti akan mencoba memberikan materi tentang Sabta Pesona. Jadi langsung aja mungkin mohon izin saya share dulu untuk materi dari Sabta Pesona. Oke, kita ada di Sabta Pesona ya. Jadi materi tentang Sabta Pesona ini memang hal yang harus terejawantakan atau termanifestasikan dalam kegiatan berwisata. Kota Batu dengan jargon kota wisatanya memang sangat menerapkan Sabta Pesonanya. Jadi Sabta Pesona ini coba digulirkan, ditekankan kepada teman-teman melalui Pok Darwis. Saya mungkin bisa dibantu mungkin untuk menjelaskan apa sih Pok Darwis itu. Mungkin saya coba dari Mbak Adelia. Mungkin bisa saya dikasih gambaran. Apa sih Pok Darwis itu? Atau mungkin ada teman lain yang mungkin bisa bantu. Mbak Elvi mungkin? Kelompok sadar wisata bukan, Pak? Betul. Jadi memang Pok Darwis ada kelompok sadar wisata. Oke. Ketika bicara yang namanya Sabta Pesona, kemudian ada yang namanya sadar wisata. Nah, sekarang saya juga akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan sadar wisata itu? Kenapa harus ada kelompok sadar wisata? Ada yang bisa memberikan jawaban atau gambaran, teman-teman semuanya? Saya bisa dibantu lagi? Jadi ketika bicara yang namanya konsep sadar wisata, itu diharapkan ada sebuah mainstream atau mempunyai pola pikir dari masyarakat untuk berpartisipasi dengan kesadaran penuh berpartisipasi dalam mewujudkan iklim kondusif dalam pengembangan pariwisata. Nah, dalam hal ini masyarakat diharapkan mempunyai dua peran ya. Jadi yang pertama adalah masyarakat sebagai tuan rumah, kemudian yang kedua adalah masyarakat sebagai wisatawan. Nah, dua hal ini yang menjadi program atau mungkin dasar dari digulirkan Sabta Pesona. Kalau saya boleh bertanya lagi mungkin, ketika kita bicara masalah dua peran yang harus dilakukan oleh masyarakat, apa sih dua peran itu? Jadi masyarakat sebagai tuan rumah itu maksudnya seperti apa? Kemudian masyarakat sebagai wisatawan itu seperti apa? Ada yang bisa bantu untuk menjawab hal ini? Mbak Jenny mungkin? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Jadi ketika bicara tentang sadar wisata, adalah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan iklim kondusif dalam pengembangan pariwisata. Itu yang dimaksud dengan kesadaran. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai dua peran. Nah, peran pertama adalah sebagai tuan rumah, dan peran kedua adalah sebagai wisatawan. Nah, bisa dijabarkan tentang masyarakat sebagai tuan rumah dan masyarakat sebagai wisatawan. Ini penting sekali pada saat nanti kita melangkah kepada Sabta Pesonanya. Bisa dijelaskan? Saya dibantu untuk menjelaskan. Mbak Katarina mungkin? Atau Mbak Jenny?
Mas Rido, bisa bantu saya? Oke. Jadi ketika bicara masalah dua peran yakni sebagai tuan rumah, mereka harus bisa memberikan layanan yang prima, layanan yang maksimal, layanan yang terukur, dan ada SOP di dalamnya yang mengikat pada kepuasan, kepercayaan kepada tamu-tamunya. Itu sebagai tuan rumah. Kemudian masyarakat sebagai wisatawan, mereka punya kesadaran, mereka punya kemampuan untuk melihat potensi-potensi apa, kemampuan-kemampuan apa yang bisa dikembangkan di wilayah mereka. Hal ini terkait dengan objek dan daya tarik wisata. Kenapa seperti itu? Kita harus nyadari. Banyak sekali seperti di Kota Batu. Ketika berbicara tentang makanan, mereka pasti bilang, makanan kita nggak layak, makanan kita nggak standar, makanan harus distandarkan, dilayakkan. Dan ternyata orang cuma suka misalnya nasi jagung dan sebagainya seperti itu. Menurut kita hal yang biasa, tapi ketika orang kota datang itu adalah hal yang luar biasa. Nah ini harus kita coba dirubah pola pikirnya bahwa kita pun harus seperti wisatawan, bukan masyarakat lokal yang melihat hal itu seperti hal yang biasa. Seperti itu, oke, teman-teman semua. Jadi kesadaran wisata ini penting disadari oleh masyarakat. Karena nanti masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penonton, tapi mereka adalah pelaku. Oke. Ketika bicara namanya Sabta Pesona, itu adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peranan masyarakat sebagai tuan rumah. Saya sebutkan tadi, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan suasana yang kondusif mampu mendorong tumbuh kembangnya industri pariwisata. Jadi mereka harus mampu untuk mendorong pertumbuhan pariwisata, terutama industri pariwisatanya dengan pola-pola yang berbasis kemasyarakatan. Oke. Kemudian Sabta Pesona, ada yang ingat atau mungkin tahu tentang Sabta Pesona? Mas Tegar, Mas Satria, bisa dibantu? Apa sih Sabta Pesona itu? Ada berapa sih Sabta Pesona itu? Izin menjawab, Pak. Siap. Namanya siapa? April, Pak. Siap, April. Oke, monggo, Mbak April. Sabta Pesona itu ada 7, Pak. Ya. Ada keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Betul. Jadi aman, apa? Tertib, bersih, kalau urutannya ya. Aman, tertib, bersih. Apa Mbak April? Indah. Aman, tertib, bersih, Indah, ramah, dan kenangan. sejuk. Sejuk dulu ya. Indah. Terus Ramah, dan kenangan. Dan kenangan itu apa urutannya ya. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan aman. Jadi ada berapa Mbak April? 7 ya? Betul. Iya. Terima kasih Mbak April. Oke, kita akan Terima menginjak kasih kemudian. kembali. Oke, kita akan coba nanti menginjak kepada. Nah, ini unsur Sabta Pesona. Aman, tertib, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Oke. Aman. Nah, kita menginjak kepada aman. Aman ini harus bisa menjamin sesuatu yang membuat wisatawan rasa senang, tidak takut, tentram, dan nyaman. Kalau dulu mungkin kita mau keluar malam, karena tamu itu kan kadang-kala mereka mencari suasana yang lain dan beda. Kayak di Kota Batu, mungkin saya lebih mencontohkan Kota Batu ya, karena kebetulan saya ketua Darwis Kota Batu. Saya juga bergerak di bidang wisata Kota Batu. Jadi keamanan ini mutlak dan penting. Karena bagaimana juga keamanan ini harus bisa memberikan rasa tidak takut, tentram, dan nyaman. Karena kunci pertama dari tamu datang itu aman tidak, kan gitu. Ya. Kemudian tertib, kondisi lingkungan yang menciptakan sikap disiplin dan proses layanan sehingga memberikan kenyamanan dan kebersihan dalam berwisata. Jadi ketertiban, ya mungkin kalau kita bicara tentang ketertiban, kadang-kala kita agak gimana ya. Tapi di dalam pola-pola berperilaku masyarakat, memang mau tidak mau ini harus kita kondisikan atau kita breakdown atau kita wujudkan. Jadi dulu saya coba bercerita tentang keamanan dan ketertiban. Batu ketika masih dalam kondisi kecamatan dulu, itu
itu ketika orang bertanya aja, misalnya kita waktu ada di alun-alun, orang bertanya, selekta mana? Ketika dia tidak turun, dia bisa-bisa langsung ke Jombang atau ke Diri. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya sudah berdirinya banyak Podarwis. Jadi Podarwis ini saya katakan mereka yang mengusung dari Sabta Pesona ini, mereka berkedudukan di desa. Podarwis itu adalah berisikan pelaku pariwisata. Dan mereka itu mengatakan bahwa mereka itu independen, berdiri sendiri. Jadi mereka itu swadaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kenapa mereka harus mau atau mungkin berkenan? Ya karena mereka hidupnya di pariwisata. Kalau pariwisata tidak bisa memberikan jaminan-jaminan tersebut, kemudian pariwisatanya menurun, ya mereka tidak bisa bekerja. Gampangnya seperti itu. Oke, bersih. Jadi kondisi yang ketiga adalah bersih. Kondisi lingkungan yang terpelihara kebersihannya, terbebas dari berbagai macam sampah. Ini memang jadi PR semua bersama. Kalau di Kita Batu, kita bergerak dengan teman-teman yang ada di LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain nanti kita dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, ada Saber Pungli, ada teman-teman penggiat lingkungan dan sebagainya. Memang kita bergerak ke sana, meskipun pola-pola ini memang belum terstruktur, pola-pola ini belum masif, tapi minimal sudah ada gerakan, karena kepedulian itu berawal dari gerakan. Jadi ketika gerakan itu ada, berarti ada kepedulian di sana. Sejuk. Nah, ini yang membuat kadangkala kita bertanya-tanya ketika bilang bahwa Malang kota dingin atau Malang kota sejuk, bahkan Batu yang dulunya Batu kota dingin, Malang kota sejuk, sekarang sudah mulai bergeser. Ya mungkin rada panas, agak panas dan sebagainya, betul ya. Jadi kalau dulu teman-teman pertama kali masuk Batu atau yang pertama kali masuk Batu yang bukan orang Batu, biasanya mereka lebih mengatakan bahwa Batu dingin, Batu tidak panas lagi bagi orang-orang Batu. Karena apa yang bisa merasakan orang Batu? Kalau orang luar Batu mungkin juga sama kok, dulunya nggak sepanas sedingin ini ya, nggak sejuk ini ya. Nah ini mungkin pola-pola ini yang mungkin akan coba dilakukan. Jadi ketika berjalan kesejukan pasti kita berhadapan dua pola tawaran. Yang pertama adalah ekonomi. Kita bicara masalah pariwisata. Jadi kalau bicara pariwisata ekonomi pasti ada eksploitasi. Tapi apakah bisa bahwa ekonomi berjalan dengan ekologi? Saya kira bukan hal yang tidak mungkin. Hanya sebuah komitmen bersama aja mungkin yang bisa memberikan jaminan untuk kesejukan dari sebuah wilayah. Nah, kita menginjak kepada yang ke 5, indah. Kondisi lingkungan yang mencerminkan keindahan, ya ini teratur, rapi, dan serasi. Jadi keindahan kadang-kala beda ya, beda konteks. Indah itu bukan berarti bahwa enak kita lihat aja, tapi indah itu adalah sebuah harmoni yang harus dilakukan atau dijalankan. Misalnya gini, apakah indah seandainya di Panderman itu ada tulisan besar? Nah, ini kembali lagi kepada nanti tataran-tataran di dalam estetika lingkungannya. Bisa nggak itu dijalankan? Atau mungkin kalau dilihat indah, tapi secara ekologi bagaimana? Secara lingkungan bagaimana? Nah ini juga menjadi hal yang perlu dikaji ulang. Jadi harus ada studi-studi yang harus dilakukan. Ya, jadi keindahan juga ada tantangan tersendiri bahwa indah belum tentu harus modern. Indah itu bukan harus dengan bangunan dan indah itu bukan harus dengan harga mahal. Jadi keindahan itu memang kita akan bicara masalah estetika lingkungan, estetika dari seni dan lain sebagainya. Kemudian ramah. Nah ini sekarang seperti saya katakan tadi di awal, kalau sikap ramah ini sebenarnya adalah sebuah attitude ya, perilaku. Kebetulan saya dulu adalah di psikologi, jadi sebenarnya pola-pola keramahan ini adalah pola-pola behaviors, pola-pola tingkah laku, pola-pola sikap. Ketika dimunculkan sebuah stimulus akan
memunculkan sebuah respon. Ketika respon itu diajukan, ketika respon itu harus diulang, itu harus ada reward dan punishment. Jadi reward dan punishment. Ketika bicara punishment bukan berarti harus kita melakukan hukuman fisik, hukuman enggak. Jadi mungkin perilaku hukuman bisa nasihat, itu juga hukuman. Reward juga tidak harus berupa hadiah. Jadi reward itu ucapan terima kasih, itu juga reward gitu kan. Jadi kita kan bicara ketika bicara yang namanya keramahan ini bisa dibentuk dari perilaku, dan perilaku itu kadang-kala bisa ditunjukkan atau diajukan dengan respon dari mana? Respon dari bahasa. Bahasa tersebut bisa bahasa verbal dan non verbal. Verbal berupa anjuran, non verbal mungkin berupa larangan, kayak ditegur acungan satu jari, nah seperti itu. Baik, kemudian kita menginjak yang terakhir adalah kenangan. Ini penting sekali. Jadi pengalaman diperoleh wisatawan selama beraktivitas wisata yang memberikan kesan mendalam. Ini penting diciptakan. Jadi kalau di dalam pola-pola perilaku saya contohkan misalnya, ketika tamu mau meninggalkan tempat lokasi, beberapa orang dari provider biasanya mendatangi tamu selamat jalan, itu ada hal yang kurang berkenan apa, memberikan masukan ke kami. Nah, ini akan menjadi kenangan bagi mereka bahwa kita itu juga sangat care, sangat peduli. Tidak hanya butuh dari mereka datang aja, tapi sebenarnya harapan kita di sini ketika kenangan ini ada, repeat order akan kembali terjadi, kan seperti itu. Jadi harapan kita nanti ketika ada ini pasti repeat order lagi ini. Baik, dari apa 7 sabta pesona tadi yang saya jelaskan, mungkin ada hal yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin tambahan atau mungkin hal yang mungkin menjadi pertanyaan. Monggo silakan teman-teman. Sebelum kita menginjak kepada selanjutnya. Atau ada pertanyaan mungkin, kenapa sih kok harus sabta pesona? Kenapa sih kok harus sabta pesona harus kita dahulukan? Kenapa sih kita harus sadar dulu? Sama seperti tadi saya jelaskan bahwa teori perilaku itu adalah kesadaran dulu. Kesadaran dulu ini adalah keinginan untuk berubah. Selama ada keinginan untuk berubah berarti ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang lebih positif atau mungkin memaksimalkan dari perubahan-perubahan itu untuk mencapai yang namanya, ya kalau kita sekarang bicaranya pasti masalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Ada pertanyaan teman-teman dari apa yang saya jelaskan? Saya izin bertanya, Pak. Siap. Namanya siapa, Mbak? Mungkin saya bisa jadi namanya. Halo. Hilang. Silakan. Tadi Mbak siapa tadi yang katanya masalah di dalam? Saya, Pak. Mbak Jenny, sudah bisa? Baik, Ya. Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yeah. Yang ingin saya tanyakan itu terkait yang sabta pesona itu kan ada itu ya, Pak, 7 keterkaitan yang sangat penting, yaitu aman, tertib, bersih, indah, ramah, dan kenangan. Yang ingin saya kira sejauh ini, Pak, untuk mewujudkan ketujuh hal tersebut itu kira-kira apa ada tantangan yang sama dari ketujuh hal tersebut? Tantangan untuk mewujudkannya, Pak. Singkatnya begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Jenny ya. Baik, Mbak. Saya sebenarnya ketika bicara masalah 7 atau sabta pesona ini tantangan apa saja, kita untuk mewujudkan satu aja memang sangat tertantang. Jadi dibutuhkan waktu yang lama untuk pembedaan hal seperti ini. Jadi gini, saya ceritakan di Kota Batu ya. Jadi di Kota Batu ini memang untuk breakdown hal ini ke lapisan terbawah melalui Undang-Undang Kemenpar diterbitkanlah ada suatu kelembagaan yang namanya Pokdarwis. Pokdarwis ini mempunyai frame atau mungkin bisa dikatakan
apa ya, garis besar itu melalui Sabta Pesona. Dengan Sabta Pesona nanti diharapkan memang berjalan iklim yang kondusif bagi teman-teman untuk bergerak di pariwisata. Ya, jadi ini tantangannya apa? Jadi yang namanya 7 Sabta Pesona itu bukan sebuah slogan, bukan sebuah arahan, tapi memang harus termanifestasikan dalam kegiatan sehari dalam berpariwisata. Nah, tantangannya untuk membreakdown unsur Sabta Pesona ini ke semua lapisan, ini banyak tantangannya. Makanya kalau kami mengatakan bahwa sebenarnya tugas ini hanya frame dari Podarwis, tapi bukan berarti bahwa itu adalah keseluruhan dari tugas Podarwis. Kalau kita mengatakan harus ada namanya mungkin pentahelik untuk breakdown hal Sabta Pesona ini kepada masyarakat. Pentahelik itu siapa saja? Jadi di sini mungkin kalau saya katakan pentahelik membreakdown pariwisata, unsur Sabta Pesona itu adalah masyarakat yang pertama. Yang kedua adalah dunia usaha. Dunia usaha di sini dunia usaha pariwisata karena mereka punya keterikatan dan kepentingan. Kemudian siapa lagi? Pemerintah jelas karena berisikan dengan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan. Kemudian, nah ini nanti jenengan-jenengan semua ini hasilnya. Akademisi, mereka yang melakukan penelitian, mereka yang melakukan kajian, mereka yang menemukan mungkin permasalahan-permasalahan background dari Sabta Pesona tadi. Dan yang paling penting nanti adalah media massa, karena media massa ini hanya menyuarakan. Jadi tantangannya gimana? Sangat tertantang sekali karena semua punya kewenangan. Jadi lintas sektoral ini bukan hal yang mudah gitu loh. Tapi bukan berarti hal yang tidak mungkin. Jadi tetap harus kita suarakan, tetap harus kita gunakan, dan kita memang mohon nanti dari gunakan pentahelik. Tidak bisa parsial, tidak bisa satu kelembagaan aja, hanya masyarakat aja, hanya pemerintah aja, enggak, tapi satu kesatuan. Nah, seperti itu, Mbak Jenny. Sangat banyak sekali tantangannya, tapi kalau dilakukan dengan pentahelik 5 kesatuan tadi, dan kita lakukan dengan benar-benar, insya Allah akan berjalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya dua periode jadi ketua Podarwis Kota Batu. Dari awal sebelum ada gerakan-gerakan ke arah desa wisata sampai kemudian ada desa wisata. Kenapa saya katakan kita sukses? Kita tidak perlu lagi mengatur orang, jangan disasarkan orang. Tapi sekarang sudah langsung datang. Karena apa? Ada unsur uangnya. Jadi ketika ada orang tanya, padi apel di mana? Oh, dari sana. Apa perlu saya antar? Nah, sekarang seperti itu polanya. Kalau dulu mereka tidak turun, ya udah langsung ke arah bisa Kediri, bisa Pujon, bisa Ngantang, seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah. Nah, ini kenapa hal ini bisa? Ya itu tadi, pentahelik ini berjalan semuanya. Tapi kalau satu parsial aja tidak akan bisa terwujudkan yang namanya Sabta Pesona. Seperti itu. Mbak Jenny tadi ya. Saya izin bertanya, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Mbak. Nggih, ada pertanyaan lagi. Ya, dari siapa Mbak? Vincentia, Pak. Cynthia, nggih ya, Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Vincentia, Pak. Ya? Vincentia. Ya. Izin bertanya, Pak. Kira-kira bagaimana cara meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui perwujudan Sabta Pesona Pariwisata? Gitu ya, mewujudkan Pak. Wah, terlalu jauh mungkin nanti saya coba jawab ya. Kalau mungkin di Kota Batu mungkin saya bisa jawab. Enggak, jadi hampir sama saja sebenarnya. Jadi mewujudkan Sabta Pesona ya, atau gimana, Mbak Vincentia? Jadi begini Pak, kira-kira bagaimana cara meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui perwujudan Sabta Pesona Pariwisata? Iya. Jadi citra wisata Indonesia ya? Iya Pak. Melalui Sabta Pesona. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Vincentia. Jadi gini Mbak Vincentia, ketika bicara yang namanya Sabta Pesona ini memang kalau mungkin di negara lain beda ya, mungkin Sabta apa lah. Tapi kalau di Indonesia yang dirasa tepat adalah Sabta Pesona. Jadi Sabta Pesona ini terbreakdown, berarti ada jaminan bahwa citra wisata Indonesia secara keseluruhan itu akan terangkat.
Jadi manifestasi dari penyelenggaraan pariwisata yang bisa meningkatkan citra pariwisata baik secara regional, nasional, bahkan dunia adalah breakdown dari Sabta Pesona. Jadi setelah kita urai tadi aman, harus ada jaminan aman kan gitu ya. Indah harus ada jaminan indah. Jadi kalau semua destinasi bisa menjalankan Sabta Pesona, saya kira citra pariwisata regional, lokal, nasional, dan dunia akan bisa kita ambil. Karena di dalamnya nanti Sabta Pesona itu bicara tentang mutu, kualitas. Kalau Sabta Pesona bisa ditekankan, mutu dan kualitas seiring pasti meningkat. Sehingga citranya apa? Citranya pasti menjadi baik, dan citranya menjadi lebih. Seperti itu Mbak Vincentia. Jadi saya katakan lokal, regional, kalau kita tekankan Sabta Pesona, ada keyakinan, ada nilai optimisme bahwa citra kita pasti akan naik. Tapi tidak semudah kembalikan telapak tangan, butuh waktu, butuh proses, butuh juga mungkin perjuangan yang saya katakan di awal tadi, tidak hanya masyarakatnya, pemerintah juga harus dukung dan sebagainya. Seperti itu Mbak Vincentia. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Vincentia pertanyaannya. Baik, mungkin saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini, terwujudnya ketujuh unsur Sabta Pesona dalam pengembangan kepariwisataan daerah akan bermuara pada satu. Ini yang kita katakan tadi. Karena kepercayaan wisatawan sudah meningkat dan citra sudah meningkat, satu pasti meningkatnya minat kunjungan wisatawan ke destinasi. Nah, ini berkaitan dengan kehidupan ya, kehidupan rekan-rekan di destinasi, mungkin meningkatkan pendapatan destinasi tersebut, bahkan mungkin juga para pelaku. Jadi ketika bicara masalah pelaku pariwisata itu siapa saja, dari tukang sampah, tukang parkir sampai dengan pemilik, itulah pelaku pariwisata. Jadi ketika kita bicara satu titik mendapatkan manfaat, berarti banyak kepala, banyak keluarga yang terhidupi di dalamnya. Makanya hebat sekali para pelaku wisata. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi mereka memikirkan orang-orang di sekitarnya. Kemudian tumbuhnya iklim usaha pariwisata yang prospektif. Jadi ada harapan, ada hubungan. Jadi ketika krisis dunia terjadi tahun 92 dulu ya, hampir 82 atau 92 ya, krisis kemarin dulu. Demikian bangganya teman-teman yang bergerak di pariwisata, mereka tidak tergoyahkan. Baru kena pandemi COVID inilah dunia pariwisata menangis. Ya, jadi sudah teruji bertahun-tahun bahwa pariwisata ini sebenarnya sebuah usaha yang mungkin lebih kuat, lebih hebat, bahkan bisa katakan lebih tahan terhadap goncangan-goncangan atau krisis-krisis lainnya. Kecuali krisis apa? Mungkin krisis keamanan bila terjadi perang. Kemudian krisis apa? Krisis kesehatan, seandainya terjadi pandemi. Nah, tapi seandainya nanti dikolaborasikan dengan sendi-sendi perekonomian yang lainnya, misalnya dari pertanian, saya kira pariwisata ini menjadi sebuah usaha yang mungkin tidak goyah, tidak goncang ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi diharapkan dengan tumbuhnya iklim usaha pariwisata yang prospektif, banyak pelaku-pelaku usaha ke arah pariwisata. Cuma mungkin tadi saya tekankan bahwa kita harus berpikir antara ekonomi dan ekologi. Artinya eksploitasi, saya tidak anti eksploitasi, saya tidak anti investasi, tapi minimal kita juga mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, jadi usaha prospektif tapi diiringi dengan mungkin juga kajian-kajian mendalam terkait pola-pola pengolahan, pola-pola objek dan destinasinya harus didampingi, sehingga jangan sampai menjadi muara bahwa karena gunung itu dibuat ini sehingga akhirnya terjadi banjir. Nah, ini sebuah masalah. Jadi harus prospektif. Artinya harus ada kajian-kajian yang mendalam. Kemudian meningkatkan lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan serta dampak ekonomi multiganda kepariwisataan bagi masyarakat. Nah, ini yang saya katakan tadi, meningkatkan lapangan pekerjaan, peluang pendapatan, juga nanti orang lain juga bisa menangkap. Dulu saya ceritakan di alun-alun tidak pernah ada pemikiran akan menjadi rest area, tapi tumbuh kembangnya mungkin beberapa tempat-tempat yang memberikan layanan-layanan sederhana, kecil, misalnya layanan kamar mandi,
sekarang sudah menjadi rest area gratis dan kebetulan rumah saya dekat, jadi dampaknya sangat besar, multi ganda, karena ada yang jual kopi, kemudian ada teman-teman yang jual makanan dan lain sebagainya, semuanya bisa berjalan dan semuanya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi kalau di tempat kami Batu itu alun-alun bisa berjalan 24 jam. Seperti itu. Jadi terusnya ketujuh unsur ini harapan adalah meningkatkan minat kunjungan wisata. Kalau sudah meningkatkan kunjungan wisata, akan menumbuhkan iklim pariwisata yang prospektif karena yang lain melihat bahwa ini sebuah peluang. Kemudian ketika meningkatkan lapangan pekerjaan dan berdampak ganda kepada masyarakat lainnya. Nah, ini. Sabta pesona merupakan 7 kondisi yang harus diwujudkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai salah satu upaya untuk memperbesar daya tarik wisata dan daya saing wisata. Jadi kalau secara dunia daerah-daerah saudara-saudara mungkin bahkan tetangga dekat kita sudah berjalan juga untuk memperbesar daya tariknya. Bahkan mungkin kalau sekarang Thailand sedang gencar-gencarnya mereka mencoba untuk membuat sajian-sajian yang menarik ya dengan konsep-konsep mereka yang misalnya bayar sekian berapa destinasi, bahkan di destinasi itu mereka tidak harus berbayar masuknya dan lain sebagainya, ada beberapa. Nah itu juga mungkin juga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bisa memberikan kesan yang mendalam, bisa memberikan keamanan sehingga daya saing kita semakin meningkat. Kenapa kita harus bersaing ya? Bagaimana juga APBN atau kalau mungkin lebih mengarah lagi APBD tergantung dari jumlah kunjungan wisatawan, baik itu wisata domestik ataupun wisata mancanegara. Mungkin kalau sekarang ini kita belum terlalu berharap dengan mancanegara, tapi bukan berarti tidak mungkin, masih tetap berjalan tapi tidak seperti dulu lagi. Kita harus coba untuk menggali yang di dalam adalah wisata turis-turis lokalnya ya bahasanya. Jadi mungkin turis-turis domestik ini sekarang ini menjadi tren yang lumayan untuk meningkatkan gairah-gairah pariwisata sambil kita juga tunggu punya kunjungan wisata-wisata internasional. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi siapa sih pelaku pariwisata itu? Ketika kita bicara menggulirkan sebuah wisata, misalnya satu objek seperti saya ceritakan tadi bahwa alun-alun itu banyak sekali yang akan terlibat di dalamnya. Ada planning service, ada tourist guide, tourism, pengusaha biro perjalanan, tour agentnya, wisatawan lokal, turis, wisatawannya ini juga pelaku. Kemudian pemerintah dan lain-lain. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman semua mungkin akan langsung bergerak. Setelah nanti lulus pasti akan langsung menemui hal-hal yang mungkin saya sebutkan tadi dan sekarang ini mungkin menjadi sebuah gambar. Oke. Nah, kenapa sih kita harus menjamin kepariwisataan itu berjalan? Jadi pembangunan pariwisataan kenapa sih harus dilakukan? Ya seperti itu. Jadi ketika bicara namanya pemberdayaan masyarakat, bahwa pembangunan pariwisata dipentingkan, itu adalah multi efek seperti tadi. Jadi ada jaminan nanti teman-teman bisa bergerak di dalamnya, ada teman-teman yang sudah lulus dari D3 kepariwisataan bisa langsung terjun di dalamnya, ada peluang-peluang di mana kalau iklim kepariwisataan berkembang dengan bagus. Kalau enggak, ya tadi mungkin banyak sekali dari tukang ojek dari apa kan merasakan dampaknya. Jadi kita dulu waktu terjadi pandemi atau pembatasan atau PSBB lah bahasanya, itu hampir kolaps semua itu teman-teman yang ada di pariwisata. Dan dari kota Jawa Timur yang paling merasakan dampaknya itu Kota Batu, karena mau tidak mau ketika sudah berubah dari agrobis, bisa di sana agrobisnya berubah ke pariwisata, sendi ekonomi pertama adalah pariwisata di Kota Batu. Makanya kemudian muncul yang namanya Kota Wisata Batu. Jadi satu-satunya kota
yang memakai jargon kota wisata, mungkin salah satunya adalah Kota Batu. Baik, pemberdayaan masyarakat dalam konteks membangun kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai, nah ini adalah peran pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan. Jadi sebenarnya ada dua kalau peran inisiatif yang masyarakat, salah satu kepentingan. Yang pertama subjek atau pelaku. Yang kedua adalah penerima manfaat. Jadi jaminan sustainable tourism atau mungkin wisata berkelanjutan itu kalau masyarakatnya dijadikan pelaku bukan penonton. Kemudian masyarakat juga bisa memberikan menerima manfaatnya. Ini yang coba dikembangkan, pola-pola ini coba dikembangkan oleh beberapa teman-teman atau mungkin pemangku wilayah di Kota Batu. Jadi harapan kita tidak hanya kepada wisata artificial, wisata buatan. Apa wisata artificial itu? Ya modal Jatim Park, tidak, tapi kita juga harus memberikan tawaran-tawaran lebih yang berbasis kepada masyarakat. Jadi kita libatkan teman-teman yang ada di desa itu menjadi pelaku-pelakunya dengan munculnya program desa wisata. Kemudian sebagai penerima manfaat, karena mereka yang menerima, mereka yang melayani, mereka yang mendampingi, mereka juga harus mendapat manfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, saya masih punya waktu 5 menit lagi untuk kita melakukan sebuah diskusi atau tanya jawab. Dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Saya batasi 2 pertanyaan aja dulu ya. Monggo silakan teman-teman. Iya, baik. Saya, Pak. Ya, namanya siapa, Mbak? Namanya Agnes, Pak. Agnes ya, Mbak Agnes, silakan. Ya, dari 7 Sabta Pesona saya tertarik yang terakhir, Pak, di Kenangan gitu. Yeah. Jadi untuk orang bisa berkunjung kembali itu biasanya karena ada kenangan yang tercipta di suatu destinasi begitu. Betul. Jadi menurut Bapak apa saja indikator yang perlu diciptakan sehingga membuat kenangan untuk kesan baik pada suatu destinasi itu? Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Agnes. Langsung saya jawab ya, Mbak Agnesnya. Jadi ketika bicara memang menarik sekali terkait masalah kenangan. Kenangan ini biasanya parameternya di mana? Parameter kenangan adalah kesan yang didapat. Ketika mereka mencari sesuatu, ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka ada yang membantu, itu sebuah kenangan juga. Jadi pola perilaku masyarakat yang bisa memberikan jaminan-jaminan keamanan, jaminan-jaminan kebersihan, jaminan-jaminan keramahan, itu pasti akan menjadi sebuah kenangan yang pertama. Jadi ketika kemudian parameternya dari mana lagi? Dari meningkatnya kunjungan destinasi. Jadi tiap tahun Kota Batu melakukan, saya contohkan Kota Batu melakukan sebuah kajian yang berkaitan dengan jumlah. Jumlahnya itu diambil dari mana? Bukan jumlah yang hilir mudik di Kota Batu, tapi jumlah yang masuk destinasi. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Kalau saat ini kita di tahun ini Batu itu sekarang di posisi 6 juta kunjungan. Nah, kita katakan bahwa kenangan itu berhasil dari mana? Kita tertinggi adalah sebelum terjadi COVID. Jadi 2019 itu 7.200.000. Nah, sekarang sudah kita kurang 3 bulan lagi, kita sudah di angka 6 juta per tahunnya. Berarti apa? Target untuk kenangan kita meningkat. Itu parameter pertama. Ya. Bagi provider, dari mana mereka menghitung dari parameter kenangan? Dari repeat order. Jadi target mereka adalah dari repeat order. Kalau repeat order mereka sering terjadi, berarti mereka sudah mendapatkan yang terakhir, yaitu kenangan. Nah, sekarang dengan pola-pola baru ini lebih mudah kita melihat bahwa mereka itu dengan sistem kita itu terkenang atau enggak. Jadi rata-rata teman-teman di destinasi itu pasti pakai Google Map. Di dalam Google Map itu mereka bisa memberikan review. Mereka bisa memberikan bintang 5, bintang 2 dengan reviewnya. Nah, ini juga parameter di mana bahwa kenangan ini termanifestasikan. Jadi pola-pola masing-masing objek dan daya tarik wisata itu memang punya SOP yang macam-macam, tapi standarisasinya pasti ke arah
sabta pesona tadi. Terakhirnya biar apa? Dengan kenangan. Kenapa harus kenangan? Karena itu tadi ada kunjungan balik. Jadi parameter dari kenangan bukan pada saat dia datang, tapi setelah dia pulang, ada dia bisa memberikan masukan, kemudian mereka balik lagi, itu yang termanifestasikan dengan kenangan. Seperti itu, Mbak Agnes. Baik, terima kasih Pak Musa. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan lagi enggak? Baik, karena tidak ada, saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang telah membantu kegiatan real teaching saya untuk kegiatan di Budi Pekerti. Kurang lebihnya apa yang saya ucapkan atau hal yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin, monggo silakan saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.